أبدال وصفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Ustadz, Masya Allahnya hari ini kita jumpa lagi di program Ustadz Gaul, ibu-ibu, yang pastinya bersama Sarung Gajah Duduk, Legenda Nusantara. boy, Pak Ustadz. Bukan sudah ngopi. Sudah ngopi. Tapi kita belum. Tapi alhamdulillah pemirsa di rumah kita sekarang ini berada di bersama Ibu Majestalib dari Balkis Makassar. Saya itu kenal-kenal dulu Balkis Catering Pak Ustadz. Iya. Ternyata ada Majestalibnya juga. ada juga kafenya. Ada kafenya juga. Masya Dan Allah. kebetulan sekarang ini kita bersama Ibu Ketua. Ibu Ketua. Di tengah-tengah kita ada Ibu Ketua. Jadi pemirsa di rumah ini Ketua dari Majestalib Balkis Makassar. Balkis. Ibu Ketua mau tanya-tanya Ibu Ketua. Boleh Pak Ustadz? Ya, silakan. Iya. Sabe. Ibu Ketua, sebelum kita mulai tausiah dari Pak Ustadz Rizkan, Ustadz Gaul kita, ini kalau Balkis sendiri Majestalibnya itu dimulai sejak kapan Ibu Ketua? Alhamdulillah kita sudah ada di tahun 2010. Ih, selalu nih. Lama Ibu di. Ibu. Ya, di belakang aja nah. Ibu. Siapa yang bergabung 2010? Oh, Banyak tahu. Jadi 2010. Jadi aktivitas selama 2010 ke 2025 apa saja Ibu aja? Alhamdulillah kita ada pengajian tiap bulan. Rutin itu ya? Oh ya. Bulan. Dan ada belajar mengaji. Itu 2 kali seminggu. Dengan usia-usia begini masih belajar mengaji? Iya. Oh, Masya Allah, tepuk tangan dulu buat MT Balkis. Oh, jadi tetap ada barangkali di apa namanya itu mulai dari yang Tahsin. tahsin, Ya, betul. ikrosa ya ikra untuk dewasa. Iya. Masya Allah, alif, benar Bu. Yes, ikra itu. Ada juga kita punya tiap tahun itu kurban. Kurban. Ikut. Oh, dari Majestalib semua, Masya Allah. Jadi semua ini aktivitas selama 2010 sampai 2005 sudah rutin ini Bu Haji. Iya. Jadi tiap bulan harus ada tiap hari ada mingguan ya. Bulanan ada pengajian, ikuti. Kalau bulan Ramadan biasanya Ada tadarus tiap bulan. Tadarus. Tiap bulan Ramadan. Oke, pastinya luar biasa ya. Bisa sekali lagi tepuk tangan buat Majestalib Makassar. Balkis Makassar. Nah, sebelum kita tausiah Ibu Haji, Ibu Ketua, kita mau sampaikan juga buat pemirsa di rumah, seluruh para Majestalib Balkis Makassar, jangan lupa ya untuk kunjungi website dari Sarung Gajah Duduk Pak Ustadz di bukan saya mulut tak Anda ya, nah lihat semua itu gula ya sama minyak di sana. Bentar ada ada sini boleh ada. Atau bisa Ibu ya follow Instagram dan Facebooknya Bu Ketua di @gajahdudu_id. Nanti ada pura-pura terbaru dari Sarung Gajah Duduk karena bukan cuma sarung sekarang. Ada mukena, ada pasmina, ada baju koko, Ada kurta. ada gamis, ada kurta, ada kupi, ada semua. Tapi sementara ini belum diperjualbelikan, cuma sarung di sini. Perjualbelikan itu masih di daerah Jakarta dan sekitarnya. Jadi kalau mau kunjungi Facebooknya dan Instagramnya, tinggal pesan online harga pabrik. Tapi betul? Oke? Oke? Itu bajunya juga kembar-kembar, tapi begitu lebih besar garisnya dia. Iya. Gak bisa. Nah, Pak Ustadz, saya ke Pak Ustadz dulu begitu. Pak Ustadz, hari ini temanya apa Pak Ustadz? Temanya kemuliaan Al-Quran. Kemuliaan Al-Quran. Dan keutamaan Al-Quran. Masya Allah, karena kita ini masih dari daerah Ramadan ya Ustaz ya. Iya. Pasti kita harus membaca Al-Quran lebih banyak ya. Iya. Nah, seperti apa Ibu? Oh Ibu. Ibu. Saya tahu misalnya di rumah ya. Ya, mau tahu dari Pak Ustaz? Mau dengar? Langsung saja Ustaz, saya tahu. Terima kasih. Izin Bu Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ibu-ibu Majelis Taklim Balqis Makassar yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wabil khusus kepada Ibu Ketua. Masyaallah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan, Amin. kekuatan dalam membangun majelis taklim kita ini. Amin ya Allah. Dan seluruh pemirsa Fajar TV yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah telah sampaikan, telah ijabah doa kita, doa yang sering kita panjatkan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita sekarang wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Kita sudah sampai dan tidak terasa sudah hari kedua di bulan suci Ramadan. Masya Allah. Tentunya mari kita senantiasa mensyukuri nikmat yang dititipkan sementara ini. Mudah-mudahan insya Allah kita semua di bulan Ramadan istiqomahkan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat tercurah kepada junjungan baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebagai rahmatan lil alamin bagi kita semua. Mudah-mudahan insyaallah kelak kita bisa berjumpa dengan wajah yang begitu mulia, yang begitu teduh karena akhlak beliau. Mudah-mudahan insyaallah kelak kita bisa mendapatkan syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Amin amin. Apalagi tadi kita sudah mengawali dengan sholawat tibbil qulub. Ya, ma makna tibbil qulub? Apa makna dari tibbil qulub? Tibbil qulub itu adalah obat hati. Ya, dari kata tobibun. Bukan obat sakit hati, Bu ya, obat hati. Ya, makanya dokter itu bahasa Arabnya tobibun. Ya, obat hati, tibbil qulub, obat hati. Kenapa hati itu harus diobati, Ibu? Karena banyak penyakit-penyakit hati. Iya, nanti Ibu. Nah, tetap kita diriin, Iya. Dari Ibu di sini tidak ada salahnya lagi. Tidak jauh beda. Tidak jauh beda. Iya, Masya Allah. Mudah-mudahan ini majelis taklim Balqis Makassar seperti juga nanti Ratu Balqis. Masya Allah, amin, alamin. Ada yang ini pasti dibungkus pula, Pastor. Ada. Pasti belum kopi. Iya, Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifa wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Pasangan dari tibbil qulub adalah sholawat busyra. Pasangkan itu, Ibu. Bu, sebelum kita masuk temanya, Bu. Ibu, anak tak sapu-sapu ininya. Kemudian lembutkan hatinya dengan sholawat tibbil qulub. Sholawat busyra untuk kecerdasannya, sholawat tibbil qulub untuk keteduhan hatinya. Masya Allah. Ya, yang mana itu sholawat busyra? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubasyir. Ya, sesuai arahan tadi Kaical, meskipun kita tidak hafal. Betul, pokoknya berkira saya mulut tahu. Yang penting karena di syuting gini kan. Iya. Oke nih, keren Bapak Salim Balqis. Itu tanda. Cara kita sudah cantik tuh di kamera. Ibu. Ya, Bu, kita berada di bulan suci Ramadan. Ramadan disebut dengan Syahrus Syam, bulan Ramadan disebut dengan bulan berpuasa.
bulan mubarakah, bulan berkah, bulan syahrul karamah, bulan kemuliaan. Kemudian ibu juga dia disebut dengan syahrul Quran. Bulan Ramadan itu adalah bulan Al-Quran diturunkan. Tema kita adalah kemuliaan dan keutamaan membaca Al-Quran. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi SAW menyampaikan, ibu, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Nah, ini Ibu Majelis Taklim Balkis sudah diamalkan dan sudah dia pelajari. Tadi kita dengar Ibu Majelis Taklim ada program Tahsinul Qiraah. Membaca. Membaca. Sudah tua umur masih membaca lagi. Membaca. Masya Allah. Tahsinul Qiraah. Ya, artinya memperindah, memperbagus bacaan. Meskipun sudah pintar Ustaz ya. Iya. Tapi namanya memperbagus lagi itu perlu ya. Bisa juga dari dasar alif, ba. Ya, karena ada biasa itu ibu-ibu ini buta yang bacaan, Nabi bilang buta yang bacaan. Kalau ibu-ibu ini orang tua kita, mungkin dia mengaji dulu ya. Dengan metode Baghdadi, alif rafanna a. Alif rasanna i, alif dapanna iha. Ya, tapi sekarang enggak, sudah banyak metode yang berkembang. Ya, Masya Allah, tadi juga penyebutan hurufnya luar biasa. Luar biasa. Ya. Ibu, kenapa kita harus mempelajari Al-Quran? Karena hadis sendiri, Nabi sendiri mengatakan, sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran, lalu kemudian dia amalkan. Setelah kita pelajari, ibu, lalu kemudian kita amalkan. Jadi kemuliaan yang pertama Al-Quran, keutamaannya, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an. Artinya apa? Ketika ibu mempelajari Al-Qur'an, maka ibu akan mendapatkan kemuliaan sebaik-baik di antara kalian. Maksudnya apa? Di antara semua orang, ibu yang terbaik karena mempelajari Al-Qur'an, bukan merasa lebih baik, bukan, ibu. Ya, ini keutamaan yang pertama. Iya. Jadi yang pertama adalah yang terbaik orang yang mempelajari Al-Quran, lalu kemudian ia mengamalkan. Ini keutamaan yang pertama. Keutamaan selanjutnya setelah yang mau lewat ini. Masya Allah, Ibu. Ibu. Sabar, mau dapat gula. Ibu. Nanti juga ada segmen ya, ada sesi kita memberikan kesempatan untuk ibu-ibu bertanya ya. Nanti tapi setelah tahu saya Ustaz, jangan lupa pertanyaannya itu nanti sesuai tema Ibu nih. Jangan curhat tentang suami kita, tidak boleh. Sesuai dengan tema kita ya, Bu. Tapi kita pemirsa di rumah, kita mau beri iklan dulu Ibu tua ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di program Ustaz Tegal bersama Sarung Gajah Duduk, Legenda Nusantara. Kembali lagi di program Ustaz Tegal bersama Sarung Gajah Duduk, Legenda Nusantara. Dan alhamdulillah kita masih bersama Ibu Ketua dan Majelis Taklim dari Balkis Makassar. Ini mendekat sedikit lagi kita menjelang berbuka puasa, masih cantik semua. Saya berbuka puasa tenamu. Lipstik di sini me. Kadang-kadang orang lapar biasanya beli. Apalagi catering Balkis di sini kan. Sampintan sih ya. Nah, sebelum kita lanjut tafsir dari Pak Ustaz, mau bincang-bincang dari Ibu Ketua. Siap. Ibu Ketua, jadi selama Ramadan selain aktivitas yang tadi apa-apa saja Ibu Ketua? Berbagi ada, maksudnya bagi-bagi sedekah, berbagi buka puasa atau takjil gimana itu Bu Ketua di hari Ramadan ini? Alhamdulillah, ibu-ibu apa lagi?
berbagi takjil itu juga inisiatif mereka. Mereka gabung. Digabung. Mereka urunan dengan dia punya biaya, terus berbagi di luar di jalan. Oh, di jalan. Tidak ada tujuan mestinya di pantai asuhan ini belum ada juga. Pernah kami lakukan, tapi mungkin karena sesuatu lain hal. Sesuatu, jadi akhirnya dilarinya ke jalanan ya begitu. Nah, kalau selain aktivitas di Ramadan apa saja ini yang biasa dilakukan? Yang rutin selain mengaji Ibu, apa lagi? Tiap bulan mungkin ada kunjungan kemana? Cuman tadarus. Oh, ada Jumat berkah. Ramadan kan? Selain dari Ramadan, yang rutin. Kalau di luar Ramadan kita ada Jumat berkah. Rutin. Rutin juga tiap Masya minggu. Allah, tiap minggu. Urunan juga dari Majelis Taklim. Urunan. Masya Allah, berarti ini ibu hebat-hebat semua berarti ya. Punya niat baik selalu tiap hari Jumat. Jangan kita lupa Bu ya. Kalau Jumat berkah jadi. Halo, di mana Ki? Ada aja itu. Lupa saja. Ini namanya. 1 2 3 5 aja. 5 aja. Saya 50 orang. Ya, nanti kita tanya lagi Bu. Nah, Pak Ustaz, dari Ibu Ustaz rumah kita lanjut lagi mungkin tausiah dari Pak Ustaz terkait apa temanya tadi Bu? Amianya keutamaan dan kemuliaan Al-Quran. Bagaimana Ustaz? Ya. Nah, panjang tambah ibu juga keutamaan, kemuliaan, apa lagi? Memanfaatkan apanya bawaan Al-Quran. Ya, kemuliaan dan keutamaan. Kemuliaan dan keutamaan. Masya Allah. Masih mau dengar tausiah? Atau mau buka puasa sekarang? Langsung tahu Ya, terima kasih. Ibu-ibu Majelis Taklim Balqis Makassar yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan Al-Qur'an yang lain Ibu, ketika kita membaca Al-Qur'an itu di luar Ramadan, satu huruf itu terhitung satu. Ya, kalau di bulan Ramadan maka satu huruf itu adalah 10. Alif lam mim saja kita baca 3 huruf, ya itu sudah 30. Jadi jangan toseng kayak bilang alif lam mim saya alif lam. Iya, diulang alif lam mim. Buku tadi biar enggak begitu buku tadi sini ya. Aman ya. Satu itu alif lam mim. Alif lam mim. Alif lam mim. Iya. Dari sini Bu ya. Dari Bu di. Iya. One day one juice ya Bu ya. One day one juice Ibu. Masya Allah, insya Allah. Jus saya, jus apel deh. One day one jus apel. Berarti sekarang sudah jus 2. Ya. Ya, mana? 1 jus. Hari 2 jus Ustaz. Oh, Masya Allah. Luar biasa pertama di Taklim Balqis. Oh, one day 7 jus. Ya. One day 7 jus. Ada. One day 7 jus. Iya, baru yang ini kuliah. One day 7 jus. Masya Allah, luar biasa memang. Balqis. Tepuk tangan dulu untuk Balqis. Tapi itu one day 7 jus 3 orang je. Yang lebih-lebih one day setengah jus je. Iya. Bisa jadi juga one day 7 jus. Nah, bagi-bagi. Ya, tapi Masya Allah luar biasa. Ibu-ibu yang Masya Allah luar biasa, masih kuat, masih semangat untuk baca Al-Quran. Ya, mudah-mudahan Insya Allah Allah selalu menurunkan keberkahan buat kita semua. Dan ternyata Ibu, kemuliaan dan keutamaan Al-Quran itu luar biasa keberkahannya. Berkahnya itu Ibu, ya ini saya ungkap ya, berkahnya Al-Quran. Berkah Al-Quran itu Ibu mengandung 3. Yang pertama berkah tempat, berkah waktu, ya. Kemudian yang kedua adalah berkah dari manusia yang mulia dan sempurna. Saya ulang, ada 3 Ibu Dik. Berkah tempatnya, berkah waktunya, dan berkah orangnya. Maksudnya bagaimana? Al-Quran itu Ibu diturunkan di tempat yang penuh keberkahan. Tempatnya di Makkah Al-Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Jadi Al-Quran diturunkan di Makkah Al-Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Makanya di dalam ilmu Al-Quran, ya, dalam kitab Mabahis fi Ulumil Quran karya Manna'ul Qattan, itu disebutkan ilmu-ilmu Quran itu ada ayat-ayat yang turun di Makkah disebut dengan ayat Makkiyah. Ada yang turun di Madinah disebutlah dia ayat Madaniyah. Surah Makkiyah dan surah Madaniyah turun di 2 tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, berkah tempatnya.
Tidak ada yang bisa ibu menentang bahwa tanah suci itu bukan tempat yang berkah. Tidak ada. Karena sudah dijelaskan dalam Al-Quran, inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Bahwa Makkah itu tempat yang penuh berkah di dalamnya. Kenapa dia berkah di dalamnya, Ibu? Karena di Makkah itu diturunkan beberapa nabi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama tempatnya. Madinah juga berkah. Bu, rindu kita tanah suci? Ya. Rindu kisah Maula? Rindu kisah Maula? Ya. Mudah-mudahan panjang umur Bu ya. Karena kalau coba yang umur terpendek pasti ketemu kian lah. Dari Indonesia. Iya. Ya. Jadi kalau kita rindu tanah suci ini, karena di sana orang biasanya mau berangkat ke tanah suci karena dianggap bahwa kita anggap, dan memang kalau kita berdoa di sana, Ibu, diijabah doa kita. Amin. Tapi kan butuh proses, betul tidak? Iya. Butuh biaya. Uang. Iya, betul. Uang. Boleh? Ya. Butuh Kecuali kalau ada programnya Ibu Majelis Taklim Balkis tiap tahun. Ya, tiap tahun memberangkatkan 15 orang. Iya. Ini juga. Amin. Amin. Memberangkatkan 15 orang. Tidak mungkin, Ibu. Iya, doa, doa. Memberangkatkan 15 orang. Di antara 15 orang itu masuk tempat kedua. Masuk tempat ketiga. Iya. Amin. Ya. Amin. Amin. Alamin. Nah, kalau kita berdoa di tanah suci, Ibu, di Mekah, Multazam itu tempat yang diijabah, Ibu. Kemudian Madinah juga, makamnya Rasul. Diijabah doa-doa. Tapi kan butuh biaya, betul tidak, Ibu? Betul biaya. Bagaimana caranya? Supaya kita bisa berdoa, doa kita langsung diijabah, itu tidak lain dengan baca Al-Quran. Ya, baca Al-Quran. Kemudian yang kedua, Al-Quran itu diturunkan di tempat, di waktu yang mulia. Kapan itu? Di bulan suci Ramadan. Tapi bulan suci Ramadan ini kan, Bu, sekali dalam setahun, dan belum tentu kita dapat. Betul. Nah, makanya manfaatkan di bulan Ramadan itu untuk membaca Al-Quran. Ya. Menghatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Orang tua dulu kita itu ada istilahnya, didikannya, edukasinya orang tua dulu kita itu luar biasa. Nak, saya kasih nanti hadiah lebaran asalkan tamat mengaji. Itu kan sebagai motivasi, ya. Ya, bagaimana metode mendidik anak zaman sekarang, Ibu. Ya, karena anak zaman sekarang jauh sekali dari Al-Quran. Ya, bagaimana nanti nih ibu-ibu Majelis Taklim Balkis berperan untuk anak-anak kita lebih cinta, lebih dekat dengan Al-Quran, insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jangan sampai mau anak pergi mengaji, anak-anak pergi main. Ya, ataukah sebaliknya, anak-anaknya pergi mengaji, mamana ibunya menggosip. Ya. Nak tahu anak sini Balkis tidak ada kali ya. Udah, tidak ada dong, tidak ada Balkis. Bah, semua tidak pernah menggibah. Nah, cerita aja orang. Iya. Oh, tiga macam ini. Ya. Yang ketiga, keberkahan manusianya. Masya Allah. Al-Quran itu diturunkan kepada manusia yang sempurna, yaitu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun kita kan belum pernah bertemu Rasul. Kalau mau dapatkan kemuliaan itu harus dengan bersolawat dan banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Bahkan disebutkan dalam satu riwayat, orang yang menghabiskan waktunya membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran, lalu kemudian dia tidak sempat mengangkat tangannya untuk meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, lalu di saat dia menginginkan sesuatu, di dalam hatinya pun dia berdoa, maka diijabah. Mengerti maksudnya, Bu? Nah, jadi tidak perlu kalau dia sudah berinteraksi dengan Al-Quran, tidak angkat tangan di dalam hatinya. Batin gitu ya. Batin. Mau kok makan cateringnya Balkis. Iya. Lah ada. Ya kita tadi malam saya berdoa. Ya Allah, semoga bisa makan berat orang deh. Ya. Ada. Semoga sebentar minum kopi orang deh. Ada kalau ada buka pi. Buka iya, sebentar. Ini buka puasa bersama, Bu ya. Iya. Ibu, kemuliaan Al-Quran.
Jadi lanjutkan ke ini Ibu program ya. Programnya Ibu Ketua tadi. Program baca Quran, membaca. Ada yang dari dasar ya Ibu? Ada dari yang mana katakan? Yang gimana Bu? Katakan yang maksudnya belajar dasar lagi. Ya, yang dari dasar insya Allah dapat door prize. Iya. Yang dari dasar katakan siapa? Dapat gula, dalamnya. Ya. Iya. Oh berarti semua pada sudah bisa ya Bu ya. Cuman mungkin agak sedikit lupa bacanya ya. Iya. Mungkin harakatnya gitu saja, tajwidnya. Ya. Ini karena harus betul-betul penyebutannya bagus Ibu. Makharijul huruf wa sifatul hurufnya. Karena kapan satu huruf salah, maka salah terjemahan. Salah artinya. Sama satu kata ya. Betul Ustaz. Misalnya kolbun dengan kalbun. Kalau kolbun itu adalah hati, kalau kalbun itu adalah mohon maaf anjing. Maka ketika kita berdoa ya mukallibal qulub, berarti yang dimaksud itu wahai zat yang itu yang dimaksud. Nauzubillahi min zalim. Ya, olehnya itu mudah-mudahan insyaallah kita semua diberikan keberkahan dengan berkahnya Al-Qur'an insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, sekira. Makasih banyak Pak Ustaz. Nah, Ibu Ketua banyak yang informasi Ibu Ketua ya. Nah, Ibu Ketua kalau saya sebelum kita berikan ini lagi, kalau umpamanya untuk pengantar mengaji, ibu-ibu ini yang tidak ada yang belajar rewel. Belajar. Jadi aman semua ya. Bisa diatur semua ya. Masalah. Bukan saya buat MT Malkis Makassar. Nah, kita mau berkira lagi ya. Jadi ibu-ibu jangan lupa setelah segmen ini akan ada segmen untuk tanya jawab. Jadi siapkan untuk 2 orang yang mau bertanya ya. Nanti kita kasih hadiah dan sarung. Jadi, oke. Jadi benar-benar dari kemana-mana kita di program bersama Sarung Gaya dulu Legenda Nusantara. Kembali lagi di program Ustaz Gaul bersama Sarung Gaya dulu Legenda Nusantara. Alhamdulillah kita masih bersama Ibu Ketua dan Majelis Taklim dari Malkis Makassar. Masyaallah. Ini pas kita lagi tahu hujan juga luar biasa di luar sana, tapi alhamdulillah tidak mengurangi niat kita untuk bermajelis hari ini Ustaz. Masalahnya. Ibu. Ibu. Bu, sebelum kita sebelum saya kasih kesempatan Ibu Majelis Taklim Malkis Makassar, ya yang bertanya boleh. Saya ingatkan lagi kembali Bu, kenapa Sarung Gajah Duduk ini dikatakan legenda Nusantara? Ada yang tahu? Apa? Karena dia sudah legend. Karena dia dimulai dari tahun 1972. Masyaallah. 72. Dan alhamdulillahnya lagi ini pabriknya masih di Pekalongan di Indonesia. Jadi tidak perlu jauh-jauh kemana-mana, yang jelas di Pekalongan ada pabrik dari Sarung Gajah Duduk. Jadi kalau mau Majelis Taklim Malkis berkunjung silakan. Nanti dikasih harga pabrik. Ibu ya, Ibu tadi masalah. Nah, Ibu. Wih. Ibu. Nah, tambah lagi. Sekarang kan dulu sarung-sarungnya itu orang kota-kota jadi butuh garis-garis. Nah sekarang kalau mau beli Sarung Gajah Duduk itu yang ada tulisan apa? Tulisan Arabnya. Ini di bawah Gajah Duduk ada tulisan Arab Ibu Ketua. Ya tulisan Arabnya. Kenapa yang ada tulisan Arabnya? Karena lebih otentik, lebih bergaya sekarang. Kau silakan kira. Nah kayak gini. Yang saya pakai Pak Ustaz dan saya kayak gini. Sudah motif Ibu Acoraki. Nah ya, jadi nanti kalau mau kita beli yang ada tulisan Arabnya. Nanti kalau mau beli saya juga boleh, ya, aman. Nah, aduh, tapi mau berdiri dari keluar saya ini sakit gitu. Oh ya. Oke, kita berdiri dulu. Ya. Aduh, ya Allah. Ibu tahu berdiri ya. Nah, sebelum kita kasih kesempatan ibu-ibu yang mau bertanya, saya mau tanya dulu Ibu Ketua, Be. Ya kan? Ibu Ketua sebelum kita kasih kesempatan Majelis Taklim Malkis, Ibu Ketua kira-kira dari sekian arah pasti kita mempertanyakan jawaban sama Pak Ustaz.
Apa kita mau tanyakan pas ini, Bu Eta? Nah, tadi Terkait tadi Al-Quran, mungkin apa semacamnya. oh iya. Ini ada beberapa pertanyaan Ustaz. Apakah betul kalau kita katanya mengaji memang kita sudah pasti nih dapat surga? Hah, pertanyaan luar biasa bagus sekali. Saya tahan dulu jawabannya Ustaz Bu Haji. Ya, kita kasih kesempatan dulu lagi yang mau bertanya oleh Majelis Taklim Balkis Makassar. Satu depan, satu belakang. Ya. Kalau ada depan, yang di belakang mau. Di tengah-tengah, buat Ibu Haji mau. Satu Ibu Haji, saya kasih lagi Ibu Haji. Sini ke, ya. Bisa jadi berdiri. Masya Allah. Sini ke Ibu Haji. Ya. Nah. Ibu Haji boleh kasih mic dulu. Nah. Perkenalkan nama Ibu Haji. Bergabung kita menghadap sana ya. Perkenalkan nama di Majelis Taklim apa, di mana kita tinggal, berapa minta. Berapa nata? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haja Norma Tajuddin. Ibu Haja Norma. Tinggal di Jalan Skardae nomor 5. Oh, dekat di sini. Dari sini. Punya anak 3. Iya. Suami 4. hanya 1 tapi sudah almarhum. Oh iya lah. Nama tambah Ibu? Oh, jangan. Sudah tua, sudah kubur ini. Sekarang untuk baca Al-Quran saja Ibu Haji. Nah, apa yang mau tanyakan Ibu Haji? Yang saya tanyakan di sini, apakah ada perbedaan antara membaca Quran tanpa tafsir, tanpa mengetahui artinya, oh iya. dengan yang baca Quran tapi sudah membaca saja? Iya, begitu. Apakah ada perbedaan pahala yang kita betul, dapatkan? bagus. Pertanyaan bagus. Dua ini pertanyaan bagus di Majelis Taklim Balkis Makassar. Satu tentang ini, satu tentang itu, satu lagi. Tapi sebelumnya kita kasih kesempatan yang satunya, Ibu Haji terima dulu sarung. Dikasih ke dia. Sudah ada buat Haji Norma. Masalah. Dapat sarung dah jadi dulu. Lagi. Iya, Ibu Haji, terima kasih Ibu Haji. Nanti jawabannya di? Iya, sayang Ibu Haji. Satu lagi dari belakang, boleh? Buat sini Ki. Oh, ya salah. Jatuh ini kapan yang masak kah? Cek. Perkenalkan nama tak juga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ustaz atas waktunya. Saya mau bertanya Ustaz, tadi kan ada hikmah Al-Quran itu. Pertama tempatnya, yang kedua waktunya, dan yang ketiga orangnya. Kenapa saya bertanya, kenapa enggak di tempat yang lain gitu, atau kenapa bulan Ramadan diambil, bukan bulan-bulan yang lain? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaannya Ibu agak-agak sedih gitu dia. Kenapa? Agak emosi sih. Kenapa maksudnya tidak di Makassar itu? Kenapa tidak di Jeneponto di tempatnya? Kenapa dari Tagalar? Kan kesempatan. Iya. Cemburu. Sini Ibu Haji, terima dulu hadiahnya. Kenapa sih nanya? Kenapa? Karena memang. Iya. Makasih. Jod terima. Iya. Banyak kalau begitu pasti kalau satu nanti terima kasih Pak Ustaz Ji. Saya nak lewati mah kalau lalu. Jadi kenapa Ibu? Ya. Kenapa? Ya. Kenapa bereng? Saya kira tadi kenapa? Oh, kenapa? Boleh ya? Saya akan dijawab. Ibu kita dulu ya. Saya Ustaz. Masya Allah, luar biasa sekali pertanyaan dari Majelis Taklim Balkis. Ini jelas bahwa Majelis Taklim ini bukan hanya sekedar duduk, tetapi ada memang ilmu. Ya. Banyak sekali pertanyaan yang luar biasa kayak Ibu Haji tadi. Luar biasa. Kenapa? Apakah perbedaan Al-Quran dibaca dengan tanpa tafsirnya? Artinya Al-Quran dibaca, Al-Quran baca biasa saja. Luar biasa sekali. Bagus Ibu Haji. Pantas kalau Ibu Haji ini dapat sarung. Ya, jadi yang pertama tadi pertanyaan Ibu Ketua ya. Ya, Ibu Ketua dulu. Pertanyaannya saya lupa apa. Kalau kita mengaji pasti mengaji apa masuk surga pasti masuk surga. Iya. Ya. Belum pasti. Oh, belum pasti, belum pasti.
Kenapa Ibu? Ya, baca Al-Quran itu tadi saya sebutkan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran lalu kemudian dia amalkan. Biar kita pelajari, biar kita baca, kalau kita tidak amalkan sama. Kalau kita tidak amalkan, pahalanya dapat, tapi belum tentu, belum ada jaminan bahwa masuk surga. Kecuali yang dijamin masuk surga adalah mereka yang penghafal Al-Quran, yang menghabiskan waktunya untuk menghafal Al-Quran. Bahkan dalam riwayat akan dipasangkan itu mahkota di kepala kedua orang tuanya bagi anak-anak yang menghafal Al-Quran dan dijamin 7 turunan. Jadi menghafal Bu. Dah habis Pi. Jadi kalau belum pengen habis baca toji saja. Saya salahna. Ini pertanyaannya Ibu Ketua, Ibu aja dengan siapa tadi? Ibu Haji Norma juga. Ibu Haji Norma. Terkait ini, apakah sama orang yang membaca Al-Quran, membaca tanpa terjemahan dengan tafsiran, beda, jelas beda Ibu. Oh, pahalanya beda? Beda pahalanya. Oh, ada orang yang membaca, dia membaca saja, tetapi dia tidak pahami. Ibaratnya, mohon maaf, seorang kekasih mengirim surat cinta kepada kekasihnya, namun kekasihnya itu tidak paham dengan surat maksudnya seperti itu. Ya, jadi penting memang mempelajari, ada namanya, memang ada tingkatan Ibu Ketua. Jadi ada tahsinul kitabah, tahsinul Quran, qiraah, membaca Al-Quran, memperbaiki bacaan. Setelah itu kita masuk di tingkat fasih, kefasihan dalam membaca Al-Quran. Setelah itu masuk di terjemahan lafziyah. Lafziyah itu perkata Ibu. Ya, perkata. Misalnya zalika, ya. Kemudian zalikal kitabu, kitab itu, kitab ini. Ya, itu Ibu yang dimaksud dengan lafziyah. Sangat berbeda orang yang membaca Al-Quran ya dengan memahami terjemahannya dan tidak memahami terjemahannya. Sangat beda. Beda Ibu. Ya, makanya orang yang membaca Al-Quran sebaiknya seharusnya dia paham, dia memahami makna dan maksud ayat tersebut. Kan sudah banyak sekarang Al-Quran terjemahan Ibu. Ya. Kenapa saya saya sampaikan bahwa belum tentu orang yang membaca Al-Quran masuk surga. Kenapa? Karena jangan sampai dia tidak pahami sehingga dia baca Al-Quran saja tetapi dia tidak amalkan. Misalnya di dalam Al-Quran kan ada disebutkan bahwa jangan engkau gibah, ya, jangan engkau menceritakan keburukan saudaramu. Dia baca Al-Quran tapi sama cerita. Nah, dia baca Al-Quran tapi dia tidak amalkan itu, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam, tidak berpuasa tetapi dia baca Al-Quran. Berarti membaca Al-Quran bukan jaminan tetapi tetap mendapatkan pahala. Pergi sembahyang tapi pergi gosip juga. Ya, pergi gosip juga. Anda dapat. Ya, padahal baca Al-Quran. Seperti itu. Kemudian yang terakhir. Ya, apa gitu? Kenapa Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan di Makkah dan Madinah? Ya. Kenapa? Karena memang itu dua tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempat kelahirannya Nabi dan tempat wafatnya Nabi. Itu yang pertama, Ibu. Kemudian yang kedua, karena memang Al-Quran itu diturunkan di bulan suci Ramadan. Ya. Di dalam Al-Quran disebutkan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan ila akhiril ayah. Bahwa bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran, hudal linnas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinat sebagai penjelas, wal furqan sebagai pembeda antara yang hak dengan yang batil. Nah, seperti itu Ibu. Makanya keistimewaannya, kemuliaannya Al-Quran ini luar biasa. Sangat rugi seorang muslim yang jauh atau dia menjauhkan dirinya dari Al-Quran. Ya, makanya banyak-banyak baca Al-Quran Ibu. Ya, saya kira iya.
Luar biasa Pak Ustaz ya. Iya. Nah, kalau mau jawab lagi betul, kenapa di Makkah dan Madinah jenis pondok belum piada di hari? Iya. Nih, belum Iya. piada. Piada. Nah, kalau belum piada. Jadi insya Allah masalah itu tempat kelahiran Nabi dan wafatnya Nabi. Ya. Kemudian Kemudian bulan Ramadan memang di situ disebutkan dalam Al-Qur'an Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an. Seperti itu, Bu. Masya Allah. Itu saja Ustaz. Iya. Kemudian Ubur makan ikan lele. ubur-ubur ikan lele. Ubur-ubur ikan mangga gitu ikan lele ya. Masa ubur-ubur makan ikan lele? Iya. Bisa jadi. Ya. Iya. Dah bagus sih. Oke. Ubur-ubur ikan lele, bukan ubur-ubur ikan lele. Ya, ubur-ubur ikan lele. Iya. Sekian dan terima kasih. Lele, iya. Masya Allah dulu buat Ustaz. Kali waktu kalau ubur-ubur namanya ikan lele. Jadi, Bu. Ubur-ubur ikan lele. Ya, Ikan lele. Berbuka le. Selamat berbuka le. Bu. Ibu. Ibu. Pelan-pelan Ibu. Ya. Jadi tadi yang jawabannya Ustaz luar biasa, sudah cukup Ibu Haji? Terima kasih. Ibu kita aman ya? Iya. Ibu, yang kenapa di Madinah aman? Nggak mau mikirnya komplain. Sudah nih, cukup ini. Sampai di sini nih. Iya. Boleh. Jadi alhamdulillah ya, saya tahu sianya dari Pak Ustaz. Nah, sekarang saya tanya, temanya apa Bu? Apa? Kompak keutamaan dan kemuliaan. Masya Allah, tepuk tangan buat ente. Ya, wajar karena sudah mendekati buka. Iya, sedikit lagi. Dan kita ucapkan terima kasih buat ketua, terima kasih Pak Salim, Balkis, Ya. terima kasih buat pemirsa juga ya. Bu. Mudah-mudahan tausiah ya Pak Ustaz tadi ini bisa masuk telinga kanan, keluar telinga. Tidak yang tahu. Berarti diamalkan Ibu ya. Diamalkan, mumpung bulan Ramadan, diamalkan baca Al-Qurannya. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat. Sama-sama kita nanti masuk surga. Amin ya Rabbal. Amin. Mohon maaf kalau saya salah kata, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Saran kira milik kita manusia ya Bu. Sampai jumpa di program Ustaz Gaul berikutnya bersama saya dulu legenda Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran Allahumma zakkirna warzuqna tilawatahu. Tapi cukup juga. Waja'al